bulan yang mulia tersebut, agar kehadiran Ramadan menjadi sesuatu yang bernilai dan sesuatu yang sangat urgent bagi seorang muslim dalam meraih kebahagiaan di akhiratnya. Karena itu, di antara hal yang perlu kita lakukan sebelum datangnya Ramadan, yang pertama memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengantarkan kita ke Ramadan dalam keadaan yang sebaik mungkin. Dulu para ulama salaf disebutkan bahwa kanu yad'un Allah qabla Ramadan bi sittati asyhur li yuballigha Ramadan atau kama qalu. Dulu para ulama salaf mereka berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan tiba agar mereka disampaikan ke Ramadan. Dan setelah itu berdoa 6 bulan lagi agar Allah terima Ramadan mereka. Artinya bagi mereka Ramadan itu sesuatu yang luar biasa, sampai-sampai 6 bulan sebelum Ramadan tiba sudah mereka memperbanyak doa. Karena itu kita sebagai seorang muslim, walaupun tidak sampai 6 bulan yang lalu, dari sekarang kalau kita sudah ingat, kita akan memasuki Ramadan, dan dari sekarang kita perbaik doa agar Allah sampaikan kita ke Ramadan, karena tidak ada yang menjamin usia kita. Yang kedua, doa di selain kita disampaikan Ramadan, juga doa agar Allah mudahkan kita untuk beramal di Ramadan. Karena sampainya saja di Ramadan itu belum menjadi jaminan dia akan mendapatkan keberkatan Ramadan. Karena kita pernah dengar Nabi bersabda, "Raghma anfu rajulin adraka Ramadan summa salakh qabla an yughfar lahu." Sungguh merugi seorang muslim, dia mendapati Ramadan, dia hidup di Ramadan berakhir sementara dosanya belum terampuni. Maka doa kita selain kita minta kepada Allah agar sampai ke Ramadan, juga minta kepada Allah agar kita diberikan taufik, kemudahan, kekuatan untuk bisa mengisi Ramadan nantinya dengan maksimal. Yang kedua di antara yang perlu kita lakukan adalah menancapkan niat yang kuat, tekad yang bulat untuk beramal di Ramadan. Karena orang yang sudah niat dari awal untuk mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin akan berbeda rasanya ketika Ramadan tiba dengan orang yang ya begitu saja datang ya udah, ya tidak ada niat sebelumnya yang dia tanamkan untuk maksimal, yang berbeda. Karena itu seorang Imam Ahmad bin Hanbal pernah berwasiat pada putranya yang namanya Abdullah, "Ya bunai inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaita khaira." Wahai anakku sayang, berniatlah engkau untuk melakukan kebaikan-kebaikan, karena engkau akan senantiasa dalam kebaikan selama meniatkan untuk kebaikan. Ya, bahkan disebutkan, "Man hamma bi hasanatin fabi'amalha katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia belum melakukannya, Allah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dikerjakan nantinya, Allah catat 10 bahkan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan kelipatan yang tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, singkat saja, hendaknya kita memperbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa-jiwa kita daripada noda-noda dosa. Karena dosa, kemaksiatan itu akan memberikan efek buruk bagi seorang hamba. Seseorang akan berat untuk beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah jika dirinya, jiwanya banyak dosa. Maka agar Allah memberi kita taufik dan kita ringan dalam beribadah, hendaknya kita bersihkan jiwa kita dari dosa dengan cara bertaubat dan juga memperbanyak istighfar. Harapannya ketika Ramadan tiba, jiwa kita sudah siap menyambut segala kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Ramadan. Dan yang terakhir, hendaknya kita lakukan taskhih atau pemanasan dari sekarang. Amal-amal
inti di Ramadan hendaknya sudah mulai kita biasakan dari sekarang. Seperti misalnya membaca Al-Quran, qiyamul lail, berpuasa, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar Ramadan tiba kita sudah siap, jiwa kita sudah terbiasa. Karena kalau kita memasuki satu ajang perlombaan tanpa persiapan, tanpa pemanasan sebelumnya, maka dipastikan tidak akan maksimal. Berbeda ketika misalnya orang akan memasuki perlombaan lari maraton misalnya, dan dia sudah terbiasa sebelum dia berlatih, insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau dia nggak pernah berlatih, tiba-tiba langsung ikut lomba lari 100 km, langsung udah kering kakinya. Kenapa? Belum latihan, belum terbiasa. Pun demikian, Ramadan adalah ajangnya perlombaan orang soleh, ajang perlombaan orang soleh, sehingga kita butuh untuk melakukan pemaaf dari sekarang dengan meningkatkan amal soleh kita, terutama amal soleh inti yang nanti akan kita kerjakan di dalam Ramadan. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk sampai ke Ramadan dan dimudahkan dalam mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin. Amin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Rahimul Maktum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di zaman Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah sekarang kita akan melanjutkan ke fase berikutnya. Dikisahkan bahwa setelah terjadinya penemuan sumur Zamzam dan juga hancurnya pasukan Abraha, pasukan bergajah, Abdul Muttalib saat itu baru memiliki seorang anak putra namanya Harith. Harith ini anak pertama Abdul Muttalib dan yang tertua. Dan dia pernah bernazar, suatu ketika bernazar, ya Allah, jika aku dianugerahi 10 anak laki-laki dan mereka sudah dewasa, sudah mampu menjadi pembantu atau bisa membantu mendukung sang bapak, maka saya akan sembelih salah satu di antara mereka di sisi Ka'bah. Ini nazar sang Abdul Muttalib. Maka sekian berlalu, Abdul Muttalib pun Allah karuniai 10 anak laki-laki. Dan total anak beliau itu 10 laki-laki, 6 perempuan. Nama-nama mereka disebutkan di sini. Yang pertama Al-Harith, yang kedua Al-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidah, Al-Muqawwim, Safar, Al-Abbas. Ini 10 anak laki-laki. Namun yang perempuan ada namanya Ummu Hakim, Barrah, Atika, Sofiyah, Arwa, dan Umaymah. Ini total semua anaknya Abdul Muttalib. Nah, setelah anak-anak beliau itu sudah dewasa, beranjak dewasa, maka Abdul Muttalib mengumpulkan 10 anaknya tersebut yang laki-laki dan menyampaikan kepada mereka tentang nazar yang pernah beliau ucapkan dulu ketika beliau masih memiliki seorang anak. Dan ternyata semua anaknya pun setuju dengan pelaksanaan nazar sang bapak. Kemudian sang bapak mengatakan kepada anaknya, silakan masing-masing kalian menulis namanya di satu anak panah atau satu khasam, kayu. Tulis nama masing-masing, kemudian berikan kepada saya. Maka semua anaknya pun melakukan hal yang diperintahkan. Kemudian dikumpulkan semua nama-nama yang tidak ditulis, dan oleh Abdul Muttalib dibawalah ke Ka'bah. Di sana ada berhala atau patung namanya Hubal. Hubal itu patung yang ada di dalam Ka'bah, yang dimana orang musyrikin itu kalau ada masalah itu datang ke situ untuk bertanya atau mengundi sesuatu yang diinginkan, mau berangkat atau tidak datang ke Hubal, ini menikah atau tidak datang ke Hubal. Jadi saya itu ada
tempat undian, di mana yang keluar itu yang jadi pilihan. Nah, singkat cerita bahwa Abdul Muttalib datang kepada Hubal dan menyerahkan 10 nama anaknya kepada penunggu Hubal itu, penjaga patung Hubal. Akhirnya diundi dan ternyata yang keluar namanya Abdullah. Dan Abdullah ini anak Abdul Muttalib yang paling kecil, ya, dan yang paling dia sayangi. Dari 10 anak itu Abdullah ini yang paling muda, terkecil, dan Abdul Muttalib sangat mencintai Abdullah. Karena Abdul Muttalib seorang yang beliau dikenal orang yang menempati janji, walaupun yang keluar dari undian itu nama anaknya yang paling beliau cintai, tetap beliau akan melaksanakan nazarnya. Apa nazarnya? Menyembelih siapapun yang keluar dari undian tersebut. Maka Abdul Muttalib pun mengambil pisau dan membawanya dan membawa Abdullah di sisi Ka'bah. Ya, di Ka'bah itu ada tempat yang memang itu tempat untuk menyembelih kurban sama situ, sisi Ka'bah. Ketika Abdul Muttalib ingin menyembelih Abdullah, tiba-tiba orang-orang Quraisy, ya, biar hanya kerabat dari ibunya Abdullah, bertanya, ya kamu apa yang kau lakukan? Dia mengatakan bahwa saya pernah bernadar dan diceritakan nadarnya. Kemudian mereka mengatakan, kau lakukan itu wahai Abdul Muttalib. Kalau engkau lakukan itu, nanti orang-orang setelahmu akan melakukan hal yang sama, karena engkau itu pemuka Quraisy, orang yang diikuti, yang dihormati. Sehingga kalau engkau melakukan demikian, nanti setiap orang punya anak 10, satunya disembelih. Jangan lakukan itu. Akhirnya Abdul Muttalib bingung, sampai melakukan. Ada seorang memberikan usulan, engkau pergi ke seorang dukun, zaman dulu dukun sangat ini ya, seorang dukun wanita yang ada di Hijaz. Dia itu punya apa, khodam kalau bahasanya, punya jin. Dan tanyakan kepada wanita tersebut, jika dia mengatakan untuk sembelih, maka sembelih apa. Tapi kalau dia memberikan solusi lain, maka lakukan itu. Singkat cerita, Abdul Muttalib pun datang kepada sang dukun tersebut di Madinah, dan di saat itu didapati di Khaybar. Di Khaybar, lantas Abdul Muttalib pun bertanya, menyampaikan perihal yang sedang beliau hadapi. Singkat cerita, sang dukun bertanya, kam adiyah indakum aw fikum, berapa dia atau denda tebusan untuk seorang yang terbunuh? Jadi harganya mati kayak itu berapa? Disebutkan asyrat dan ibn, 10 ekor unta. Jadi kalau di zaman dulu itu, kalau ada yang dibunuh, maka harus bayar denda, ya, tebusan sebanyak 10 ekor unta. Kemudian sang dukun mengatakan, kalau begini saja, nanti kamu undi 10 ekor unta dengan Abdullah. Jika yang keluarnya itu Abdullah, maka tambah 10 ekor lagi. Undi lagi. Jika Abdullah, tambah 10 lagi, sampai kalian mendapati Tuhan kalian itu ridho. Dan bagi Abdul Muttalib, ini ide bagus ya. Ada peluang untuk selamat seperti itu, ada solusi. Akhirnya beliau pun pulang ke Makkah dan menyampaikan hal itu pada orang Quraisy, dan dilakukanlah undian 10 ekor unta dengan nama Abdullah. Diundi, ternyata yang keluar Abdullah. Dan Abdul Muttalib terus berdoa kepada Allah, berdoa. Nama Abdullah keluar, tambah 2 ekor, 2 ekor. Diundi lagi, Abdul Muttalib terus berdoa. Yang keluar juga Abdullah, tambah 9 lagi, berapa sudah? 30, sampai unta mencapai 100 ekor. Baru yang ke-11 kalinya yang keluar nama
yang kemudiannya onta. Kata orang yang mulia Abdul Muthalib, Tuhanmu telah ridho. Ini 10 ekor onta, 100 ekor onta. Tapi Abdul Muthalib belum yakin. Ya, mari coba lagi sampai 3 kali berikutnya. Abdul Muthalib ingin memastikan apakah benar rohnya Tuhan sudah ridho atau tidak. Maka diulangi lagi undiannya 11, 12, 13, ketiga-tiganya ya yang keluar unta. Maka Abdul Muthalib pun yakin, dan dari itu maka disembelihlah 100 ekor unta, dan itulah dia ya tebusan yang berlaku setelah itu. Sehingga ketika Islam datang pun Islam menetapkan ya 100 ekor unta itu bagian bagi orang yang membunuh. Ya, ini singkat cerita tentang nazar Abdul Muthalib yang beliau bernazar ingin menyembelih seorang anaknya jika sudah berdua 10 orang, tapi pada akhirnya yang disembelih bukan Abdullah tapi 100 ekor unta sebagai ganti. Dan itu salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap sosok Abdullah yang nantinya akan menjadi sang bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya setelah itu Abdul Muthalib, karena sang Abdullah sudah dewasa, maka Abdul Muthalib berpikir untuk menikahkan Abdullah. Maka beliau pun berpikir siapa sosok wanita yang akan dinikahkan dengan Abdullah itu. Akhirnya beliau tertuju pada satu keluarga yang terpandang, seorang pemuda Quraisy ya dari Bani As-Suhra ya namanya Wahab. Beliau punya putri namanya Aminah. Aminah ini seorang wanita dari Bani Zuhroh yang sangat mulia baik di segi kedudukan maupun nasabnya ya, dan beliau juga punya yang sangat cantik. Sehingga setelah itu Abdul Muthalib pun membawa Abdullah datang ke rumah Wahab ya, meminang melamar Aminah untuk putranya Abdullah. Maka singkat cerita terjadilah pernikahan antara Abdullah dengan Aminah. Setelah itu Abdullah tinggal di rumah istrinya itu selama 3 hari. Karena ada atau kebiasaan orang Arab dahulu setelah menikah itu laki-laki harus tinggal di rumah istrinya atau mertuanya selama 3 hari. Baru setelah itu boleh pindah ke rumah suaminya atau ke rumah mertua si istri itu. Dan Abdullah pun tinggal 3 hari di rumah istrinya. Kemudian hari keempatnya beliau pindah ke rumah Abdul Muthalib, ke rumah bapak Abdullah. Selama 7 hari lebih kurang beliau tinggal di rumah Abdul Muthalib. Kemudian Abdullah melakukan perjalanan dagang. Diceritakan bahwa Abdullah berangkat ke negeri Syam karena beliau seorang pedagang. Beliau melakukan perjalanan sekian puluh hari ke Syam. Ternyata setelah di Syam, sekian lama beliau di Syam, kemudian kembali ke Mekah, tapi beliau singgah di Madinah. Ya, singgah di Madinah, mampir di keluarga atau di paman atau bibinya di Madinah. Karena dulu bapaknya Abdul Muthalib menikah dengan wanita di Madinah. Berarti ini keluarga ibunya itu atau neneknya itu ada banyak di kota Madinah. Artinya akhirnya Abdullah singgah di kota Madinah. Qadarullah Abdullah sakit sekitar kalau lama sampai sebulan. Akhirnya Abdullah mengatakan pada para rombongan dagangnya untuk silakan pulang ke Mekah, karena beliau rasanya tidak bisa ikut pulang karena kondisi yang sakit yang sakit parah. Akhirnya rombongan pun pulang ke Mekah.
Ketika Rasulullah sampai di Makkah, Abdul Muthalib bertanya, kemana Abdullah? Disampaikan bahwa Abdullah di Madinah, di keluarganya, di kerabatnya di sana karena beliau sedang sakit. Seketika Abdul Muthalib memerintahkan putranya yang tertua itu Al-Harith untuk menyusul ke Madinah. Untuk apa? Untuk menjemput sang Abdullah yang sedang sakit. Maka Al-Harith berangkat ke kota Madinah. Ternyata ketika sampainya Al-Harith di kota Madinah, dia mendapati kabar Abdullah telah wafat dan telah dikuburkan. Bagaimana? Coba kita bayangkan, sang kakak datang untuk menjemput sang adik, ternyata sampai di sana belum sempat melihat, ternyata informasinya adiknya sudah wafat dan sudah dikuburkan. Dan tentu sang kakak pun sangat sedih dengan berita yang dia dapatkan. Kemudian Al-Harith pun kembali ke kota Madinah, kota Makkah kembali dengan membawa kabar yang sangat menyedihkan. Ketika Abdul Muthalib mendengar atau mengetahui kabar kematian sang putra tercintanya, maka Abdul Muthalib pun begitu sedih, ya, begitu sedih dengan kabar yang beliau dapatkan, di mana sang putranya yang tercinta telah wafat. Ternyata Allah menakdirkan kehidupan Abdullah dengan Aminah hanya 10 hari, 3 hari di rumah istrinya dan 7 hari di rumah Abdul Muthalib, kemudian berakhir. Dan ternyata ketika Abdullah meninggalkan istrinya ketika beliau ke Syam, ternyata Aminah sedang hamil. Dan dikatakan oleh para ulama, usia kandungan Aminah ketika Abdullah wafat itu 2 bulan. Walaupun ada khilaf ulama, apakah Abdullah itu wafat ketika Nabi masih dalam kandungan atau sudah lahir? Ada 2 pendapat dari ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abdullah wafat ketika Nabi SAW masih dalam kandungan, usia 2 bulan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi sudah lahir, ya, Abdullah wafat setelah Nabi lahir sekian bulan. Dan pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, dan pendapat ini juga yang dikira oleh kebanyakan para ahli sejarah, sebenarnya di antaranya Ibnu Katsir, juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa pendapat yang dikuat adalah Nabi SAW masih dalam kandungan ibunya ketika Abdullah wafat. Nah, apa warisan yang ditinggal oleh Abdullah? Para ulama menyebutkan bahwa Abdullah meninggalkan beberapa warisan. Yang pertama ada 5 ekor onta. 5 ekor onta itu warisan. Kemudian ada sekumpulan domba, seorang pembantu wanita Habsyi yang bernama Barokah, yang dikenal dengan Ummu Aiman, yang nanti salah seorang yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini warisan yang ditinggalkan oleh Abdullah. Jadi Abdullah itu bukan orang yang kaya raya, bukan juga orang yang miskin. Beliau punya harta yang beliau wariskan kepada putranya yang nanti akan lahir. Ini sekilas tentang beberapa kejadian dan juga peristiwa yang terjadi sebelum Nabi lahir. Ya, saya ulang dari awal, ada peristiwa tentang kehancuran tentara bergajah,
kemudian penemuan sumber Zamzam, kemudian terjadinya nazar, ya, penyembelihan anak Al-Muttalib dan akhirnya diganti dengan 100 ekor unta. Kemudian baru Abdullah menikah dengan Aminah dan pada akhirnya lahir seorang Nabi Muhammad SAW. Di sini para ulama menjelaskan tentang Nabi SAW yang ketika ditinggal mati oleh ayahnya dan beliau masih dalam kandungan. Kata para ulama, berarti Nabi lahir dalam keadaan yatim, dan level yatim yang paling tinggi itu ketika ditinggal mati oleh sang bapak sementara si anak belum lahir. Ini sang anak belum pernah melihat sang bapak, belum pernah mencium wangi santai apa gitu ya. Ini berat sekali. Tapi begitulah Allah takdirkan Nabi lahir dalam keadaan yatim. Dan sedikit meluruskan ya tentang makna yatim, karena sebagian masyarakat, sebagian orang, pokoknya yatim itu, anak yatim itu yang meninggal bapaknya. Berapa usianya terserah, umur SMP, SMA, kalau bapak meninggal masih anak yatim. Padahal dalam syariat itu ada batasan. Kapan seseorang itu dikatakan yatim dan kapan tidak ada yatim. Kata ulama, al-yatim siapa saja yang ditinggal mati oleh sang bapak sementara dia belum balik. Ya, belum balik. Ini makna yatim dalam Islam. Seorang anak ditinggal mati oleh sang bapak sementara sang anak ini belum balik. Itu bisa di dalam kandungan bapaknya mati atau pas lahir bapaknya mati sampai dia balik. Kalau sudah balik, maka secara hukum Islam dia bukan lagi disebut anak yatim. Sehingga semua keutamaan yang berkaitan dengan anak yatim itu tidak berlaku pada dia yang sudah balik. Kita sering mendengar hadis ana wa kafir yatim kahatini fil jannah, ya, saya kata Nabi sallallahu dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti di surga, dekat, ya, di surga. Nah, siapa mereka anak yatim itu? Orang yang mengasuh anak yatim yang tadi usianya sampai sebelum balik. Kalau sudah balik, maka tidak berlaku lagi hadis ini untuk mereka, untuk yang mengasuhnya. Terus apakah dilepas kalau gitu? Ya terserah nantinya. Kalau sudah balik, statusnya dia bukan yatim, tapi tetap ada anjuran untuk melanjutkan pengasuhannya. Tapi masuknya nanti kalau dia anak miskin, ya berarti orang miskin, ya, yang berat juga dibantu. Tapi bukan lagi namanya anak yatim. Dulu saya pernah di kampung itu, biasa kalau ada santunan anak yatim itu yang datang, udah kelas SMA masih, saya udah balik Pak, ya, saya udah pada balik gitu ya. Itu datang ikut mendapatkan santunan anak yatim. Nah, ini kalau dalam pandangan sini, kalau anak yatim secara sini itu anak yatim yang tinggal mati oleh bapaknya sebelum dia balik. Ustaz, gimana kalau yang mati itu ibunya? Apakah masuk? Tidak. Jadi yang Nabi SAW yatim. Kalau kita kan yatim piatu, ya. Kalau yang ibunya wafat piatu namanya. Tapi yang piatu ini tidak masuk dalam makna yatim yang disebutkan dalam hadis. Berbeda hukumnya, ya, secara hukum beda antara yatim dengan piatu dalam bahasa Indonesia. Intinya bahwa Nabi SAW itu ditinggal mati oleh sang bapak, beliau masih dalam kandungan sang ibu. Dan bisa kebayang oleh kita, ya, ketika seorang wanita dia baru menikah selama baru 10 hari, kemudian ditinggal mati oleh sang suami dan dia dalam kondisi mengandung. Sungguh
sesuatu yang sangat berat. Begitulah Allah takdirkan Nabi SAW lahir dalam keadaan bapaknya sudah wafat. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya terkait dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminah menjelaskan, mengabarkan disebutkan dalam riwayat bahwa ketika beliau mengandung sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak merasa berat. Disebutkan bahwa ketika melahirkan pun tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kebanyakan wanita. Dan disebutkan banyak riwayat tentang kejadian ketika Aminah mengandung, ya. Di antara disebutkan bahwa beliau pernah bermimpi, ya, bermimpi melihat cahaya yang menyinari istana-istana di Syam. Dan banyak kisah-kisah disampaikan tentang hal ini, tapi sayangnya banyak juga yang tidak sahih sanadnya, ya, tidak sahih sanadnya, lemah. Ya, banyak di antara yang paling masyhur kita dengar, di antaranya saya bacakan di sini bahwa Aminah mengatakan, setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dariku menyinari sinar istana-istana di Syam. Ada juga yang melihatkan bahwa runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah oleh orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja itu ambles ke tanah. Dan ini diriwayatkan dalam riwayat, tapi sebagian ulama mengatakan riwayat tersebut tidak sahih, ya, sanadnya tidak kuat. Ala kulli hal, ini sejarah yang disampaikan, dan itu tidak menjadi sesuatu yang penting untuk kita, apalagi ketika dikhilafkan juga tidak sahih. Yang pasti Nabi SAW disebutkan di kitab ini lahir di tengah keluarga Bani Hashim di Makkah pada Senin pagi. Tanggal berapa, Pak? Nabi lahir tanggal berapa? Tanggal khilaf, insyaallah. Baik, di sini disebutkan oleh penulis lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kaisar Kisra Anushirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Ini masalah penelitian. Jadi memang terkait dengan kelahiran Nabi SAW, waktunya yang disepakati adalah harinya. Ulama sepakat Nabi lahir hari Senin. Kenapa? Ya, karena Nabi pun mengatakan dengan hadis ulidtu fi. Ketika Ibu ditanya kenapa engkau berpuasa hari Senin dan Kamis, dalam hari Senin beliau mengatakan hari Senin itu hari aku dilahirkan. Ya, jadi Nabi lahir hari Senin itu sepakat semua ulama. Tahun gajah, hari Senin di tahun gajah ini semuanya sepakat, Yang khilaf apa? Yang khilafnya adalah di tanggalnya dan bulannya. Ya, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan, kalau nggak Sya'ban, yang lainnya. Bukan saya, ada yang mengatakan demikian. Tapi ala kulli hal, yang paling masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok tanggal lahir Nabi itu tidak diketahui dengan pasti? Bukankah beliau sosok Nabi yang mulia? Harusnya kan jelas semuanya, nggak ada khilaf, ya. Oleh ulama mengatakan di antara alasan atau jawaban yang disampaikan atas pertanyaan ini, karena memang dulu sebelum beliau diangkat sebagai seorang sosok Nabi,
Ya semenhal yang lainnya. Jadi nggak tertulis dengan tercatat dengan jelas tanggal dan hari tahunnya. Ya saya bulan apa tanggal berapa nggak bisa. Kenapa? Karena biasa. Ya. Nah setelah beliau diangkat sebagai Rasul, beliau menjadi sosok manusia yang luar biasa sehingga para ulama mulai menelusuri tentang kapan beliau lahir. Kapan beliau lahir? Berdasarkan dengan para sahabat, sampailah ada yang mengatakan Nabi lahir dengan 12 awal, ada yang mengatakan 9 awal. Intinya khilaf. Ya. Dan yang kedua juga memang tanggal-tanggal itu ya bagi sahabat juga enggak terlalu suatu banget gitu ya. Sehingga bagi mereka khilaf biasa tentang tanggal berapa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan menjadi bagian dari perhatian. Ya, ala kulihan bahwa Nabi SAW dilahirkan di hari Senin pada tahun gajah. Ya, kenapa tahun gajah? Karena memang dulu sebelum lahirnya tanggal Hijriyah atau bulan Hijriyah itu tahun Hijriyah, orang-orang Arab dulu biasa menandai satu peristiwa dengan satu kejadian yang besar. Dan zaman itu Nabi SAW lahir di tahun penyerangan Tandra Abraha bersama bergajah ke Mekah. Maka dikenal dengan beliau lahir di tahun gajah. Dan ini semuanya untuk tahun ini disepakati. Adapun bulan dan tanggal ada khilaf. Tapi Syekh di sini menyatakan bahwa tanggalnya tanggal 9 Rabiul Awal. Kemudian setelah Aminah melahirkan Nabi SAW, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, untuk menyampaikan kabar gembira bahwa sang cucunya telah lahir. Maka Abdul Muttalib pun datang dengan perasaan yang sangat bahagia, gembira, bersukacita. Lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Ya. Dia memilih nama Muhammad bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama itu belum pernah dikenal di kalangan Arab. Nama Muhammad belum dikenal di kalangan Arab saat itu. Ya, Abdul Muttalib menamakan Nabi SAW dengan nama Muhammad. Dan disebut di sini beliau dihitan pada hari ke-7 seperti biasa dilakukan orang-orang Arab. Nah, di sini khilaf ulama tentang apakah Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah dikhitan atau tidak. Ini khilaf yang panjang. Ada dua pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan beliau terlahir sudah dikhitan, dan yang kedua, pendapat yang kedua, beliau terlahir belum dikhitan. Dan Syekh di sini mengatakan menguatkan pendapat bahwa Nabi lahir normal belum dikhitan. Ya, dan juga ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim bahwa beliau lahir belum dikhitan. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke peristiwa berikutnya, pengasuhan dan seterusnya, perlu diingat bahwa nama Nabi SAW itu tidak hanya Muhammad. Ya, tidak hanya Muhammad, tapi beliau pernah menyebutkan sendiri bahwa ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Aqib, ana Al-Hashir. Ya, ini di antara nama yang beliau langsung sebutkan. Pertama Muhammad itu artinya orang yang sangat banyak dipuji. Ya, orang yang sangat banyak dipuji. Ahmad yang terpuji. Ya, kalau Muhammad disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Ya, nah Muhammad Allah sebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Ali Imran, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu di surah Al-Fatih, ya, di surah Al-Fatih, kemudian di Ali Imran dan juga di surah Al-Ahzab. 3 kali Allah sebutkan nama Muhammad dalam Al-Quran, dan 1 kali Allah sebutkan nama Ahmad di surat As-Saff, ya. Ketika Allah mengatakan wa idh qala Isa bin Maryam
ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad ini nama yang dikhabarkan oleh Nabi Isa bahwa nanti akan datang di akhir zaman seorang nabi rasul setelahku, namanya Ahmad. Ya, sehingga nama Ahmad ini sudah dikenal oleh orang Bani Israel. Kenapa? Karena di kitab-kitab mereka sudah dikhabarkan bahwa nanti akan datang seorang nabi namanya Ahmad. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah kisah ketika Nabi lahir di kota Mekah itu, diceritakan di Madinah ada seorang Yahudi. Dia di hari lahirnya Nabi itu, dia mengatakan, dia berteriak dari tempat itu, dia berteriak, sudah tampak bintang Ahmad, Najmu Ahmad. Jadi mereka itu punya pengetahuan bahwa ada bintang yang akan muncul, itu pertanda lahirnya Nabi Ahmad itu yang disebutkan oleh kitab mereka. Ya, di mana itu. Intinya bahwa nama Nabi itu Muhammad, Ahmad, dan kemudian juga Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya orang yang menghapus semua kesyirikan. Ya, Al-Hasyir, orang yang dibangkit setelahnya orang-orang. Sebelum orang dibangkit dan lain menyusul beliau. Intinya ini diantara nama-nama Nabi SAW yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian jamaah sekalian, wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya, ya, adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Ada yang kenal? Suwaibah ini hamba sahaya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi SAW. Ya, paman Nabi itu ada yang wafat sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ada yang wafat, ada yang wafat setelah beliau diangkat. Yang masih hidup ketika Nabi diangkat itu diantaranya Al-Abbas, Hamzah, Abu Lahab yang masih hidup, ya, dan juga Abu Thalib. Ini paman Nabi, Abu Lahab dan lain. Nah, di antara 4 paman ini ada yang memerangi Nabi SAW. Ya, siapa itu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu orang ini dari keluarga sang paman yang sangat luar biasa dahsyat, mengganggu dakwah Nabi SAW. Nanti kita insyaallah pada babnya kita bahas seperti apa gambaran permusuhan sang Abu Lahab dengan sang anak pamannya, anak saudaranya, ya, atau ponakannya. Kemudian yang kedua ada paman Nabi itu yang membantu Nabi SAW tapi dia kafir. Siapa? Abu Thalib. Ya, dan juga berikutnya akan kita bahas kisah beliau. Abu Thalib itu yang sekalian, walaupun dia musyrik tapi luar biasa pembelaannya kepada Nabi SAW. Ini berbeda dengan Abu Lahab. Nah, ada 2 lagi, yaitu Al-Abbas dan Hamzah, itu beliau yang masuk Islam. Ya, masuk Islam dan menjadi seorang sahabat yang luar biasa pembelaannya kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW disusui oleh Suwaibah, itu hamba Abu Lahab, yang kebetulan datang sedang menyusui anaknya bernama Masruh. Ya, yang sebelum itu wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi Nabi punya saudara sepersusuan. Ya, ada siapa? Ada Hamzah bin Muttalib dan juga Abu Salamah dan juga Masruh. Ya, ini Suwaibah inilah yang disebutkan ketika Abu Lahab mendengar kabar lahir ponakannya itu Muhammad, akhirnya beliau membebaskan sang Suwaibah itu, ya, karena mungkin menunjukkan kebahagiaannya sehingga dia pun dinyatakan bebas dari Abu Lahab. Ini sekilas tentang beberapa hal berkaitan dengan Nabi SAW, baik tentang wafatnya kakeknya, kemudian wafatnya bapak, kemudian lahirnya beliau, dan
sampai disusui oleh Suwaibah. Saya kira sampai di sini dulu pembahasan kita tentang siswa Nabi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bagaimana Nabi SAW berikutnya akan nanti diasuh di Bani Sa'ad ya oleh Halimah As-Sa'diyah. Itu ada kisah-kisah juga yang sangat menarik tentang hal tersebut. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Demikian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau yang tanggal 9 Ramadan itu hari Senin. Iya. Berarti yang 12 bukan hari Senin. Jadi gini, tetap masalah Senin itu tetap Senin, karena kan tanggal ini nggak diketahui. Bisa Senin tanggal 9, Senin tanggal 12 bisa. Tapi karena ini khilaf, sehingga untuk hari nggak ada masalah. Yang jadi persen itu di tanggalnya. Ya, karena kan hitung juga ya, namanya menyusuri zaman itu kan nggak seakurat mungkin ya, sehingga mungkin mendengar dari riwayat fulan bisa aja itu riwayat sampai itu berbeda. Bahkan bukan hanya berbeda tanggal, bulan pun ada yang dihukum berbeda. Sehingga untuk masalah hari, kalau hari sepakat itu hari Senin, tapi kalau untuk tanggal dikatakan ada khilaf ulama tentang pastinya tanggal berapa. Ala kulli hal, ini bukan menjadi permasalahan serius buat kita. Yang mengatakan 12 tidak masalah, yang juga merojikan 9 tidak mengapa. Intinya Nabi telah lahir ya di hari Senin di tahun gajah. Masalah pastinya tanggal dan bulan itu tidak begitu mempengaruhi bagi kita. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Tadi ada sesuatu yang mungkin terlewat di permasalahan ketika Abdullah selamat dari penyembelihan. Nabi pernah mengatakan bahwa anak ibnu Dhabihin, saya anak dari dua orang yang akan disembelih. Siapa yang belum maksud itu? Ismail ya, dan bapaknya Abdullah. Ya, Ismail pun kita kisahnya biasa di Idul Adha sering disampaikan kisah beliau ya, yang Ismail awalnya juga ingin disembelih, pada akhirnya juga diganti dengan kabshin azim ya, domba yang besar, dan Abdullah pun diganti dengan 100 ekor onta. Dan sampai sekarang Islam menetapkan diat pembunuhan itu 100 ekor onta. Berapa satu ekor ontanya? Allahu a'lam berapa. Tapi intinya demikian jamaah sekalian, semoga kisah-kisah yang kita sampaikan menambah wawasan kita tentang Nabi kita SAW, bagaimana sejak beliau kisah turunan nasab beliau, kakek dan seterusnya, sampai beliau lahir dan disusui. Nanti insyaallah kita akan terus berlanjut. Semoga kita semuanya dengan mengikuti kajian ini punya gambaran global tentang perjalanan Nabi SAW dari A sampai Z. Mudah-mudahan dengan begitu kita semakin kuat cinta kita kepada beliau dan semakin semangat untuk terus mengikuti petunjuk beliau sampai akhir kita. Demikian wallahu a'lam. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.